Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman geografi. Hari ini kita akan belajar tentang uh, mengolah citra dengan menggunakan aplikasi NP. Nah, apa itu NP? NP ini adalah singkatan dari The Environmental for Visualizing Image. Nah, NP ini sendiri merupakan suatu sistem pengolahan citra digital penggunaan jauh yang revolusioner dan dibuat oleh Research System INC atau RSI. Sekarang NP terbaru itu sudah masuk ke versi di atas 5 ya. Kalau di sini masih 48 karena ini saya mengambil dari penjelasan yang lama dari situsnya UGM. Nah, versi ini memberikan fitur dan fungsionalitas lebih mempermudah alur kerja dan mengurangi waktu untuk mengolah citra digital penggunaan jauh dan analisis. Nah, apa itu kegunaan dari NP itu sendiri dirancang untuk berbagai kebutuhan spesifik yang menggunakan data penggunaan jauh dari satelit dan pesawat terbang. NP menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dan analisa untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe, semuanya dalam suatu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan NP versi 5.1. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan NP 4.5, ya, ini versinya hampir sama saja, cuman di NP 5.1 ini dia terbagi menjadi dua, di mana NP 5.1 ini ada NP modern dan ada NP klasik. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah membuka NP-nya, bisa langsung ke bagian All Program, kemudian kita pilih NP. Saya menggunakan NP 5.1, bagi yang menggunakan NP 5.4.5 bisa langsung masuk ke bagian NP-nya. Nah, NP itu kalau untuk yang 4.5 itu terbagi dalam 3 bagian. Ada NP 4.5, kemudian ada NP Zoom, kemudian ada NP IDL. Nah, kita gunakan yang NP 4.5-nya. Bagi teman-teman yang menggunakan NP versi 5 atau 51, saat membuka pertama kita ambil di sini NP, kemudian nah yang tampil di depan ini adalah NP modernnya. Kali ini kita gunakan NP yang klasik saja. NP yang klasik itu ada di tools. Nah, kita gunakan NP klasik. Nah, kalau di NP 4.5 itu ada terbagi jadi 3, ada NP-nya, kemudian ada NP IDL, kemudian ada NP Zoom. Nah, ini adalah tampilan awal dari NP klasik. Dia hanya berbentuk seperti satu layar kecil seperti ini saja. Nah, sebelum kita masuk untuk melakukan layer stacking atau stacking pen, citra yang sudah kita download dari situs USGS kita ekstrak terlebih dahulu. Kebetulan kalau penyimpanan saya itu di sini. Ini dia di sini. Nah, ini adalah NP yang sudah saya download. Jadi biasanya NP yang citra satelit yang kita download itu dia berformat TAR-GZ seperti ini. Di belakangnya ada tulisan TAR, ini TAR-GZ namanya. Nah, ini saya hapus dulu supaya nanti bisa diekstrak lagi. Nah, kalau teman-teman tampilannya masih tampilan dasar, belum tampilan WinRAR, teman-teman bisa klik di sebelah kanan ini, kemudian ambil properties, kemudian open width ini, kita ganti dia dari format yang TAR-GZ tadi, kita ganti klik change, kemudian kita ganti dia ke WinRAR. Kalau WinRAR-nya belum muncul di sini, kita buka di order program dengan mengklik tanda seperti panah di ujung ini. Kemudian kita pilih WinRAR. Kalau dia belum muncul format WinRAR-nya, tapi kalau sudah muncul kita tinggal klik WinRAR kemudian OK. Apply dan jadi seperti ini.
Kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian kita ekstrak. Boleh kita bisa ekstrak ke folder tertentu atau kita bisa langsung ekstrak here di sini supaya dia bisa langsung terekstrak di sini. Jadi semua band yang ada di folder berformat target. Nah, sudah selesai. Nah, begitu ini selesai diekstrak, kita bisa langsung ke NP-nya dengan cara mengklik file, kemudian open image file. Kemudian kita cari di mana tempat kita menyimpan citra satelit Landsat 8 yang kita punya. Tempat kita menyimpannya tadi. Yang Landsat 8 full 2 ini ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah citra Landsat 8 dengan 11 band. Karena Landsat 8 itu terdiri dari 11 band, di mana Landsat 8 itu sendiri memiliki dua sensor, yaitu sensor oli dan sensor TIRS. Sensor oli ini untuk analisis lahan, untuk berbagai kebutuhan analisis terdiri dari 9 band, sedangkan TIRS itu adalah singkatan dari thermal infrared sensor atau sensor inframerah thermal, terdiri dari dua band atau kanal, yaitu band 10 dan band 11. Nah, jika kita ingin melakukan stacking terhadap 11 band ini, kita tinggal klik di band 1, kemudian kita klik shift dan klik lagi di band 11, sehingga kita berhasil mengambil semuanya, kemudian klik open. Nah, ini dia. Setelah kita mau mengambil citra Landsat 8 kita yang 11 band tadi, maka dia akan masuk ke layar apply label band list. Jika sudah seperti ini, maka ini sudah separuh kerja dari stacking band atau menyatukan band. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke layar NP-nya, kemudian kita klik di basic tool, kemudian kita pilih layer stacking. Nah, perhatikan di sini, sebelah kanan ini adalah output map projection atau proyeksi yang akan digunakan dari output peta atau citra yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan proyeksi yang akan kita gunakan. Ada proyeksi geografik. Proyeksi geografik ini yang biasanya menggunakan 100 derajat, 5 menit, 10 detik. Nah, itu namanya proyeksi geografik. Kemudian ada proyeksi UTM. UTM ini dia menggunakan satuan meter, di mana dia membagi bumi kita itu per kelipatan 6 derajat. Kemudian ini ada step planet dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan geografik dan UTM yang biasanya kita gunakan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan gunakan yang projection yang UTM. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menghitung luas, kita sebaiknya menggunakan UTM. Kemudian kita pilih datumnya. Datum yang biasa digunakan di Indonesia itu, nah ini ada banyak ya, ada banyak datum. Nah, yang biasa digunakan di Indonesia itu adalah datum WGS 1984, WGS 1984 atau World Geodetic System 84. Nah, kita pilih datum yang ini karena ini yang paling banyak digunakan di Indonesia, WGS 84. Kemudian unit ini adalah satuannya, satuan dari datum atau proyeksi yang kita gunakan. Unit ini kalau UTM biasanya adalah satuan jarak. Di sini ada meter, ada kilometer, ada feet atau kaki, kemudian ada yard, kemudian ada miles, ada nautical miles. Nah, untuk kali ini kita gunakan yang meter. Jika sudah, output projection-nya sudah lengkap, kita tinggal klik import di bagian kiri ini, import file. Nah, kita akan diarahkan ke citra yang sudah kita masukkan, band dari citra yang sudah kita masukkan ke apply label band list tadi.
Sama seperti yang tadi, kita klik semuanya, kita ambil semuanya dari band 1 sampai band 11 itu. Kita ambil semuanya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini dia sudah masuk ke proses import filenya. Jika sudah, kita pilih choose di enter output file name, kita pilih choose. Kita akan memilih di mana kita akan menyimpan band yang sudah kita stacking atau sudah kita satukan menjadi satu file tadi. Saya masukkan lagi dia di folder yang sama supaya ini tidak sulit dicari. Saya beri nama foldernya itu layer stacking. Teman-teman boleh menggunakan nama apa saja yang mudah diingat, tapi saya sarankan sebaiknya ada kata stackingnya supaya kita tahu bahwa file itu adalah file band yang sudah kita stacking. Jika sudah, kita masuk ke foldernya, kemudian kita beri nama di sini. Kalau saya beri nama LC08 Riau stacking. Ini karena supaya mudah diingat saja. Teman-teman boleh menggunakan nama yang lain, tapi saran saya tadi ada kode bahwa citra tersebut sudah di stacking. Dan open. Kemudian klik OK di layer stacking parameternya. Ini adalah proses stackingnya. Kita tunggu dia berproses ya. Di create layer file. Oke, nah ini dia. Ketika sudah selesai proses stacking, di bagian layer available band list ini akan muncul file yang sudah kita stacking tadi. Namanya ini yang saya tadi beri nama LC08 Riau stacking. Dan ini adalah bandnya, band yang sudah kita stacking tadi. Nah, di folder akan muncul folder baru. Di komputer kita sudah muncul folder baru layer stacking, dan ini untuk file di dalamnya. Ini nanti dibukanya menggunakan aplikasi yang berbasis JS ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses kita untuk melakukan stacking terhadap citra kita atau menyatukan citra kita menjadi satu file sudah selesai. Untuk tutorial atau cara melakukan stacking band untuk citra, saya pikir untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.